Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pusaka Madura. Di kesempatan kali ini saya ada 4 bilah pusaka yang akan saya review di malam ini dan juga sekaligus saya maharkannya. Jadi buat teman-teman kalau nanti ada yang serak bisa langsung wawah, dan jangan lupa ditambah untuk ongkirnya ya. Dan juga buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan juga share. Dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya, jadi biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jadi kita langsung ke pusakanya. Untuk pusaka yang pertama ini saya ada pusaka tombak dengan warangkanya seperti ini warangkanya lawasan, ada ukirannya, cuma ini enggak ada landaiannya ya, ini cuma bilah dan tutup tombak aja. Ini baru saja saya warangi karena ini dapatnya lokasian ini ya. Ini dapurnya masuk dapur Biring Wadon. Jadi ini dapurnya masuk dapur Biring Wadon dengan pamornya ini, kalau menurut saya pribadi ini pamor Dwi Warna ini ya. Jadi atasnya ini masuk pamor singkir dan bawahnya ini pamor ngulit semongko ini ya. Cuma ini kan ketutup minyak di sini. Ini baru diminyakin. Tuh ya. Jadi di bawahnya ini bagi separuhnya ke bawahnya ini pamor ngulit semongko, atasnya pamor singkir. Dwi Warna ya. Nah, tombaknya masuk tombak Biring Wadon. Tombaknya masuk tombak Biring Wadon dan ini jumbo yang besar. Untuk panjang bilahnya ini panjang bilahnya di 23 setengah, panjang bilahnya 23 setengah, dan lebar ini yang hampir 4 cm ini. 3 cm, iya hampir 4 cm. Dan untuk teksinya ini masih juga kategori utuh. Tuh teksinya ini teksinya di 14,5. Teksinya peluntir. Nah, tuh ya. Ini saya estimasikan pusaka dari Madura ini ya. Pusaka dari Madura, tapi ini bukan Sumenep. Kalau saya ini menangguhnya Madura di Sampang ini ya. Kalau nggak Sampang, Bangkalan ini. Intinya ini Madura bagian barat ini. Kalau saya mengestimasikan ini tangguh Madura bagian barat, yang jelas ini pusaka masih original sepuh. Dan ini tergolong pusaka yang lumayan ya, karena jarang pusaka untuk yang Dwi Warna itu, sangat jarang. Nah ini Dwi Warna ya, bawahnya ngulit semongko, atasnya singkir. Nah sampai sini ini singkir, ini ngulit semongko. Jadi ini sangat layak untuk dijadikan sebuah koleksi ataupun ageman pribadi ya. Ini saya maharkan buat teman-teman ini 500.000. Pusakanya dijamin pusaka original sepuh. Dan kita lanjut ke pusaka yang berikutnya. Ini ya. Ini juga salah satu pusaka dengan warangkanya itu pakai warangka Gayaman Jogja Solo. Lawasan dan pendoknya juga lawasan, dedernya ini baru, mendaknya juga baru. Nah ini peksinya ini patah. Nah, patahnya ada di sini, ada di dalam sini. Jadi sebenarnya untuk dedernya ini ya,
Jadi ini saya dapatkan dari warga di Pamekasan, tepatnya itu di Propo ya, di Propo, di dekat pasar Propo. Ini saya dapatkan dari Pamekasan Propo. Jadi sama orangnya itu dibuka, dilepas, tiba-tiba patah di dalam. Ini di dalam ada, peksinya ada. Jadi ini termasuk peksi kurung, atau kata orang Madura ini disebut dengan powel ya. Nah ini ya, powel. Jadi ini peksinya ada di dalam sini. Jadi ini saya ikutkan semua ya. Jadi ini dapat 2 deder. Tapi ini kategori masih lumayan panjang, paling ledu 3 senti mungkin ya, antara 3 senti dan 2 senti ini di dalam. Kalau enggak 2 senti ya 3 senti di dalam. Ini peksinya masih 4 senti, kategori panjang, yang penting masih original gitu ya. Dan untuk bilahnya sendiri, nah ini adalah salah satu keris lurus dengan ricikannya itu kembang kacang, jalen, lembe gajah, pejetan, tikel alis, sogokan rangkap, ada greneng, dan juga ada serawean ini ya. Ini masuknya, dan juga ada odo-odonya ini. Ini masuknya dapur Jalak Sinom ini ya. Masuknya dapur Jalak Sinom dengan pamornya sendiri. Ini masuk pamor Ngulit Semongko ini ya. Ngulit Semongko. Dan besinya itu sangat pulen. Besinya pulen. Untuk estimasinya ini saya estimasikan tangguh Mataram ini ya. Jelas ini pusaka yang sepuh dengan dapurnya Jalak Sinom, peksinya peksi kurung korosi ini ya. Tapi kan masih ada di dalam sini, ada. Kalau ini dirusak, ini ada di dalam. Tapi sayang kan kalau dirusak itu sayang. Ini peksi kurung di dalamnya. Bisa dijadikan sebuah jimat kata orang-orang dahulu. Ini dapurnya Jalak Sinom dengan pamornya Ngulit Semongko, estimasinya ini Mataram. Dengan mas kawin atau maharnya ini dimaharkan 1 juta rupiah. Dan panjang bilahnya, ini panjang bilahnya di 34. Nah, 34 ya, panjang bilahnya 34. Jadi ini saya maharkan di angka 1 juta rupiah. Peksinya dedernya ini dapat 2, satunya peksi kurung, satunya biasa, ini deder biasa. Dedernya ini deder balian, model Bali, bahannya fiber. Dan kita lanjut ke pusaka yang kedua. Ini saya ada pusaka dengan warangkanya sangat cakep, warangka Ladrang Solo, gandarnya Iras, pendoknya Belewah. Wah, cakep ini ya, warangkanya itu sangat cakep. Dan untuk bilahnya sendiri seperti ini. Ini merupakan salah satu keris dengan ricikannya itu memakai luk 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kategorinya luknya masih sangat utuh. Luknya luk 13, ada kembang kacang, jalen, lambai gajah 1, pejetan, dan ada sogokan rangkap, dan juga ada greneng ini ya. Ini masuknya dapur Sangkelat. Kalau lambai gajah 2 itu Parung Sari itu ya. Untuk pamornya sendiri ini masuk pamor Pedaringan Kebak. Dapurnya Sangkelat, kategorinya masih utuh, sangat tus ini ya. Sangkelat tus, tangguhnya daerah Mataram. Pamornya Pedaringan Kebak ya. Dan kita lihat di peksinya. Oh, peksinya masih panjang. Bentar dulu.
Oh, peksinya ini disambung ini ya. Maaf, 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 maaf. Ini peksinya ternyata ini disambung. Ntar dulu ya. Ya, ini peksinya ternyata ini peksi sambungan ini ya. Hmm. Ini peksinya sambungan, tapi ini kayaknya sambungan lawas dan materialnya ini kayaknya ini sama. Material peksi sama material besi yang di atas itu kayaknya sama ya. Mungkin ini dulu patah, sempat patah terus disambung lagi sama empuh. Ya jadinya seperti ini. Tapi ini kayaknya masih original ini. Peksinya peksi original. Cuma patah jadi disambung lagi. Ini saya juga baru tahu ini. Ya Allah. Jadi ini adalah salah satu keris sangkelat Luk 13 dengan pamornya pamor Posuta pedar dengan kebak, dan peksinya ini peksi serumbung tapi masih ori ya. Serumbungnya itu ori. Ini dan juga serumbungnya serumbung lawas. Ini saya maharkan di 1.500.000. Bilahnya kategori utuh, warangkanya sangat cakep. Saya maharkan 1.500.000 untuk keris itu ya. Dan saya ada lagi pusaka dengan memakai warangka sandang walikat, iras juga ini ya. Ini iras juga, dan dedernya ini deder model Maduranan. Kayunya ini kalau nggak salah kayu kemuning ya. Kita lihat di gonjonya. Nah, teman-teman udah bisa menebak ini ya. Keris Madura. Ini adalah salah satu keris Madura. Nah, ini adalah salah satu keris berdapur brojol dengan pamornya ini masuk pamor Brahmawatu. Ya, pamor Brahmawatu, tapi ini sayang di pamornya banyak ngelupas. Mungkin ini waktu dicuci atau direndam, mungkin ini memakai air keras. Jadi makanya pamornya ini kemakan. Kalau bilahnya masih kategori utuh, dan di sorsoran ini ada pamor, kata orang Madura ini masuk pamor belenak makan ini ya. Jadi meskipun musim kemarau, musim hujan, itu menurut kepercayaan orang Madura itu pasti dimudahkan rezekinya. Jadi tidak memilih musim kemarau ataupun musim hujan, rezekinya terus lancar. Jadi begitu kata orang Madura. Pamor keseluruhan ini masuknya pamor Brahmawatu. Untuk estimasinya ini saya estimasikan pusaka Empu Citranala ini ya. Untuk ini tidak belum saya maharkan, jadi kita tutup kembali. Ini belum saya maharkan ya untuk keris itu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang srek cocok, bisa langsung lewat jalur belakang. Dan kita lanjut untuk pusaka yang terakhir. Sebenarnya ini pusakanya itu gak ada warangganya sebenarnya ya. Saya dapat gak ada warangganya. Kebetulan ada warangka kosong, jadi saya pasangin part ini. Jadi masih harus di setel. Kalau ini termahar ya saya setel, kalau gak termahar ya tak biarin aja seperti ini. Hahaha. Jadi warangkanya seperti ini ya. Warangka ladrang, kayunya meleng-meleng, gendarnya iras, pendoknya belewah. Kita lihat bilahnya.
Ini adalah salah satu keris dengan dapurnya itu dapur Sempaner atau Sempono bener ya. Sempaner dengan pamornya sendiri masuk pamor Banyumili. Banyumili dengan estimasinya ini Belambangan. Estimasi Belambangan Empu Pitrang. Jadi pamornya ngawat. Nah, itu ya. Ini baru saja di minyak ini. Baru dikasih minyak. Makanya mau di videoin seperti ini kurang begitu jelas ya. Ini harus di tar dulu ya, tak. Ini saya bersihkan dulu untuk minyaknya. Jadi ini pusaka Belambangan yang diestimasikan ciptaan Empu Pitrang. Empu Pitrang itu Empu Supo ya, yang mencari pusaka Sangkelat ke Belambangan. Dengan ciri khas di Belambangan, pamornya itu dibikin ngawat sama Empu Pitrang ya. Dan itu di era-era Mojopahit. Nah, seperti ini ya. Kalau udah di kok emang harus gini ya. Nah, tuh. Jadi ini adalah pamornya Pamor Banyumili. Dapurnya Sempaner, pamornya Banyumili. Masih kategori pusaka yang tus dan untuk peksinya juga masih aman. Nah, tuh ya, peksinya sangat panjang dan pusakanya bilahnya juga kategori tus. Begitupun dengan pamornya ya. Banyumili, air yang mengalir itu ya. Jadi kita ukur dulu untuk panjang bilahnya. Kayaknya ini kalau nggak 38, 39 kayaknya. 36. 36. Panjang bilahnya itu di 36. Dapurnya Sempaner, pamornya Banyumili, estimasi Belambangan, estimasi ciptaan Empu Pitrang ini ya. Warangkanya cakep. Mau wilahan aja gak apa-apa, sayang di warangkanya. Gak tahu ini sekarang, saya itu lebih ya gimana ya, seneng gitu nyimpen pusaka warangka-warangka yang bagus itu seneng. Begitupun dengan pusakanya ya. Seneng juga nyimpen pusaka-pusaka yang bagus. Nih, top pusakanya, insya Allah ini pusaka yang original sepuh. Jadi begitu ya. Mungkin untuk video kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Kita sambung di video-video selanjutnya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.